خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Keberadaan as-sunnah atau keberadaan hadis sangat penting sekali dalam kajian Islam. Bahkan kontribusi hadis, kontribusi as-sunnah dalam memahami teks Al-Quran tidak terbantahkan. Sulit rasanya untuk bisa memahami teks Al-Quran tanpa merujuk kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa merujuk kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ironisnya masih banyak dari kita yang meragukan keberadaan hadis, keberadaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kita yang masih mempertanyakan keberadaan dan kontribusi hadis as-sunnah dalam ajaran agama Islam. Bentuk keraguan mereka akan keberadaan dan kontribusi hadis dan as-sunnah itu diantaranya diwujudkan dengan ajakan mereka dalam beragama hanya merujuk kepada teks Al-Quran. Kelompok ini sering dikenal dengan kelompok ingkarus sunnah. Kelompok ini juga sering dikenal dengan kelompok Al-Quraniyun. Mereka yang mengingkari keberadaan sunnah, mereka yang membatasi diri mereka dalam beragama hanya dengan merujuk kepada Al-Quran Al-Karim. Akar permasalahan atau akar sejarah dari fenomena pengingkaran terhadap as-sunnah, pengingkaran terhadap hadis ini sejatinya itu sudah terjadi semenjak zaman Khulafaur Rasyidin. Ada muncul satu kelompok yang dikenal dengan kelompok Syiah Ar-Rafidah. Kelompok ini di awal kemunculannya mereka tidak suka dengan sosok sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tidak senang dengan sosok sahabat yang bernama Umar bin Al-Khattab. Bahkan sebagian dari kelompok Syiah Ar-Rafidah mereka menganggap bahwasannya sejatinya yang berhak dengan tongkat kenabian itu adalah sosok sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Mereka meyakini bahwasannya malaikat Jibril telah melakukan kesalahan ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebuah keyakinan yang Sayyidina Ali sendiri tentunya dalam hal ini tidak membenarkan. Bagaimana mungkin ini dibenarkan oleh Sayyidina Ali? Kita tahu dalam sejarahnya Sayyidina Ali merupakan sosok bagian dari sosok manusia pertama yang mengimani kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatat dari kalangan anak-anak yang pertama mengimani kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya dalam perjalanan waktunya ketika Sayyidina Ali sendiri dalam anggapan mereka kalangan Syiah Ar-Rafidah
tidak mengambil apa yang menjadi haknya, kemudian mereka pun menyalahkan Sayyidina Ali. Sebagaimana mereka menyalahkan Sayyidina Abu Bakar, sebagaimana mereka menyalahkan Sayyidina Umar. Kebencian, ketidaksukaan yang ada dalam diri kelompok Syiah Ar-Rafidah terhadap sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang kemudian berakibat ketidaksukaan mereka, keengganan mereka untuk merujuk kepada as-sunnah, untuk merujuk kepada hadis, karena as-sunnah dan hadis sampai kepada kita melalui sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara seputar fenomena ingkarus sunnah, itu sudah terjadi semenjak zaman Khulafaur Rasyidin, tetapi kemudian berkembang, ya kan gitu kan, setelah kemunculan kelompok Syiah Ar-Rafidah ini dalam berbagai ragam, dalam berbagai variasinya, tetapi substansinya itu sama. Mereka mengingkari keberadaan as-sunnah, mereka mengingkari kontribusi as-sunnah. Ada banyak ragam dari bentuk pengingkaran sunnah pasca kemunculan kelompok Syiah Ar-Rafidah. Ada yang mengingkari as-sunnah secara keseluruhan. Mereka mengingkari hadis secara keseluruhan. Baik itu yang riwayatnya mutawatir maupun yang riwayatnya ahad. Mereka ingkari semuanya. Kelompok yang kedua, ada juga mereka yang mengingkari as-sunnah ataupun hadis yang maknanya itu tidak diperkuat oleh teks Al-Quran, yang maknanya tidak dipertegas oleh teks Al-Quran, yang memang makna yang terkandung dalam hadis atau dalam as-sunnah tersebut tidak ada dalam Al-Quran. Mereka mengingkari keberadaan as-sunnah atau al-hadis yang seperti ini. Jadi sejatinya pengingkaran seperti ini, ya, pengingkaran seperti ini secara tidak langsung sebenarnya ketika mereka menolak as-sunnah atau hadis yang maknanya ini tidak ada, tidak diperkuat dalam Al-Quran, ya, mereka mengingkari bahwasannya keberadaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai penjelas dari sejumlah ayat dalam Al-Quran. Dan kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan tidak saja untuk menyampaikan Al-Quran, tetapi di samping menyampaikan Al-Quran juga menjelaskan Al-Quran. Kelompok lain dari kelompok ingkarus sunnah, ada juga mereka yang mengingkari as-sunnah atau hadis yang riwayatnya ahad. Mereka hanya mau menerima kalau riwayatnya itu mutawatir. Sebagaimana Al-Quran. Al-Quran kita tahu kumpulan riwayat mutawatir. Mereka maunya menerima as-sunnah atau al-hadis kalau riwayatnya itu sama seperti Al-Quran, yakni mutawatir. Kalau mutawatir mereka terima, tetapi kalau ahad mereka tidak mau terima. Kita tahu ini yang membedakan Al-Quran dengan as-sunnah dan al-hadis. Al-Quran semuanya diriwayatkan secara mutawatir, tetapi tidak dengan as-sunnah, tidak dengan al-hadis. Dan kita tahu yang mutawatir dari Al-Quran, dari as-sunnah, yang mutawatir dari al-hadis itu tidak banyak. Maka secara tidak langsung ketika mereka hanya mau menerima riwayat yang mutawatir saja dari as-sunnah maupun dari al-hadis, mereka hanya mau menerima sedikit saja dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini juga bermasalah. Ini tiga bentuk ragam, tiga bentuk variasi, ya, dari kelompok ingkarus sunnah. Mereka ada yang mengingkari as-sunnah secara keseluruhan, baik itu mutawatir maupun ahad. Mereka mengingkari
apa artinya keberadaan sunnah kecuali kalau maknanya itu ada dan dipertegas dalam Al-Quran. Mereka ada juga kelompok yang mau menerima as-sunnah tetapi dengan syarat kalau riwayatnya itu mutawatir. Alasan yang mereka kemukakan ketika mereka menyatakan bahwasannya dalam beragama ini cukup hanya dengan merujuk kepada Al-Quran. Alasan-alasan mereka adalah alasan-alasan yang diambil dari sejumlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Benarkah alasan yang mereka sampaikan walaupun alasan itu mereka merujuknya kepada teks Al-Quran? Ya, kita akan coba membahasnya satu persatu. Ada paling tidak 3 alasan yang merujuk kepada teks Al-Quran ketika mereka meyakini bahwasannya dalam beragama cukup merujuk kepada Al-Quran. Yang pertama, mereka merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad al-kitab, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Al-kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam redaksi ayat ini sebagai penjelas atas segala sesuatu. Dalam anggapan mereka kalangan ingkarus sunnah, dalam anggapan mereka kalangan Al-Quraniyun merujuk kepada ayat ini bahwasanya Al-Quran telah mencakup segala sesuatu, sehingga tidak ada lagi alasan untuk merujuk kepada As-Sunnah, tidak ada lagi alasan untuk merujuk kepada Al-Hadis. Dalam hemat mereka merujuk kepada ayat ini. Pertanyaannya, benarkah ayat ini dijadikan pembenar bahwasanya memang terkandung dalam Al-Quran segala yang dibutuhkan oleh kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 89 dalam surat An-Nahl ini yang berbunyi, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Memang benar Al-Quran mencakup segala sesuatu merujuk kepada ayat ini. Tetapi penjelasannya bukan berarti semua penjelasan yang dibutuhkan oleh kita dalam beragama ini semuanya ada dalam Al-Quran. Tidak. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya Al-Quran telah mencakup segala sesuatu sebagaimana yang Allah firmankan di ayat 89 dalam surat An-Nahl ini, bisa berdasarkan at-ta'sil dan bisa berdasarkan at-tafsil. Apa yang dimaksud dengan at-ta'sil? At-ta'sil bisa diartikan sebagai pengakaran permasalahan. Akar permasalahannya memang tersebut dalam Al-Quran, tetapi berdasarkan at-tafsil, penjabaran permasalahannya, tidak semuanya kita dapatkan dalam teks Al-Quran. Bahkan banyak kita dapatkan dalam teks As-Sunnah, teks Al-Hadis. Sebutlah ketika misalnya kita mendapatkan ayat dalam Al-Quran, wa aqimus salata, dan dirikanlah salat. Apakah kita dapatkan rincian dari bagaimana solat itu dilaksanakan dalam teks Al-Quran? Tentunya tidak. Di mana kita dapatkan rincian, penjabaran dari yang sifatnya itu masih umum yang tersebut dalam Al-Quran? Sebutlah dalam hal ini seperti perintah salat yang berulang-ulang dalam teks Al-Quran. Tentunya kita dapatkan penjelasan, penjabaran berkaitan dengan salat dalam sejumlah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud bahwasanya Al-Quran mencakup segala sesuatu dalam artian secara at-ta'sil, ya, pengakaran permasalahan kita dapatkan dalam Al-Quran, tetapi secara at-tafsil, penjabaran permasalahan, banyak kita dapatkan dalam hadis
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kita dapatkan dalam sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam banyak kasus yang lain, sehingga tidak benar tentunya merujuk kepada surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ayat ini dipahami bahwasanya dalam beragama cukup kita merujuk kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam ayat ini telah mencakup segala sesuatu. Bahkan kalau kita kembali bahkan kepada Al-Quran itu sendiri, sebutlah kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 7 dalam surat Al-Hasyr. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan untuk kalian maka ambillah. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kalian untuk melakukannya, maka jangan kalian lakukan. Kalau kita membaca potongan ayat 7 dalam surat Al-Hasyr, sejatinya merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwujudkan dengan merujuk kepada as-sunnah maupun kepada al-hadis. Kalau kita merujuk kepada ayat 7 dalam surat Al-Hasyr, itu adalah bagian dari perintah Al-Quran. Dengan kata lain, ya, ketika kita merujuk kepada as-sunnah, ketika kita merujuk kepada al-hadis, sejatinya itu secara tidak langsung kita merujuk kepada Al-Quran, karena Al-Quran yang memerintahkan kita untuk merujuk kepada as-sunnah dan untuk merujuk kepada al-hadis. Alasan lain yang disampaikan oleh kelompok Inkarus Sunnah, alasan lain yang disampaikan oleh kelompok Al-Quraniyun, mereka yang dalam beragama mencukupkan diri hanya dengan merujuk kepada teks Al-Quran. Mereka menafikan keberadaan as-sunnah, mereka menafikan keberadaan al-hadis. Kata mereka, tidak ada satupun perkara melainkan semuanya ini dibahas dalam Al-Quran, merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 38 dalam surat Al-An'am, ma farratna fil kitabi min syai'in. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sedikit pun yang kami alpakan dalam Alkitab. Tidak ada sedikit pun yang kami lupakan dalam Alkitab. Ma farratna fil kitabi min syai'in. Membaca potongan ayat 38 dalam surat Al-An'am ini, mereka kalangan Inkarus Sunnah, mereka kalangan Al-Quraniyun mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada satu perkara pun melainkan semuanya dibahas dalam Al-Quran. Maka kenapa kemudian kita merujuk kepada As-Sunnah? Kenapa kemudian kita merujuk kepada Al-Hadis? Dalam hemat mereka seperti itu. Pertanyaannya, betulkah penyebutan kata Alkitab di potongan ayat 38 dalam surat Al-An'am yang dimaksud adalah Al-Quran? Para ulama, kalau kita membaca penjelasan mereka dalam kitab-kitab tafsir, banyak dari mereka yang memahami bahwasanya Alkitab yang dimaksud pada ayat ini bukanlah Al-Quran sebagaimana yang kita baca, tetapi Alkitab yang dimaksud pada ayat ini adalah catatan Alkitab yang ada di Lauhil Mahfuz. Tidak semua penyebutan kata Alkitab dalam Al-Quran yang dimaksud adalah Al-Quran yang ada di hadapan kita. Banyak dari para ulama yang memahami bahwasanya penyebutan Alkitab dalam sejumlah redaksi ayat dalam Al-Quran itu yang dimaksud bukanlah Alkitab Al-Quran yang kita baca, tetapi Alkitab yang dimaksud adalah catatan atau Alkitab yang ada di Lauhil Mahfuz sana. Banyak dari ulama yang memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 38 dalam surat Al-An'am, penyebutan kata Alkitab pada ayat ini adalah
Alkitab yang ada di Lauhil Mahfuz sana. Dengan kata lain, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitab min syai'in", tidak ada satupun yang kami alpakan ya dalam Alkitab, ya, maksudnya itu adalah semua berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya tercatat berkaitan dengan mereka itu di catatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Makna Alkitab bahwasannya itu adalah catatan yang ada di Lauhil Mahfuz, tidak sebagaimana Al-Quran sebagaimana yang dipahami oleh kalangan ingkarus sunnah. Itu sejatinya sangat pas sekali kalau kita kaitkan dengan konteks redaksi sebelum kalimat ma farratna fil kitabi min syai'in maupun redaksi setelah kalimat ini masih di ayat yang sama, ayat 38 dalam surat Al-An'am. Pemahaman bahwasannya Alkitab yang dimaksud pada ayat 38 itu adalah catatan yang ada di Lauhil Mahfuz sana, juga ini diperkuat kalau saja kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 6 dalam surat Hud. Redaksi sebelum ma farratna fil kitabi min syai' di ayat 38 dalam surat Al-An'am adalah wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada satupun binatang yang ada di muka bumi ini, tidak ada satupun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan adalah umat-umat seperti kalian. Demikian bunyi redaksi sebelum ma farratna fil kitabi min syai'. Redaksi setelah ma farratna fil kitabi min syai' adalah summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Tuhan mereka akan dikumpulkan. Kalau kita membaca redaksi ayat 38 dalam surat Al-An'am secara utuh, sejatinya konteks ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala hendak menginformasikan kepada kita akan kekuasaan dan kebesaran yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini bahwasanya bukan saja berkaitan dengan manusia, tetapi berkaitan dengan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari binatang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang ada di muka bumi ini, termasuk burung-burung yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Disebutkan dalam ayat ini bahwasanya ini adalah sama seperti manusia, berkaitan dengan bagaimana kehidupan mereka, bagaimana dengan rizki mereka, semuanya itu sudah tercatat. Di mana Allah Subhanahu wa taala catat ini semuanya? Tentunya bukan di Al-Quran, karena Al-Quran kita tahu diturunkan itu peruntukannya untuk manusia. Rincian seputar ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain, sebutlah dari kalangan binatang, di mana kita dapatkan catatan seputar sebutlah rizki mereka, tentunya tidak kita dapatkan dalam Al-Quran, melainkan Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat ini bahwasanya ada semuanya catatan berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala ini di kitab yang ada di Lauhil Mahfuz sana. Makanya sebenarnya konteks ayat 38 dalam surat Al-An'am ini adalah berbicara seputar kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di akhir ayat 38 dalam surat Al-An'am menginformasikan kepada kita bahwasanya semua makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kelak akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan bahwasanya ini mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana catatan berkaitan dengan
mereka semuanya juga telah ada di kitab yang ada di Lauhil Mahfuz sana. Maka sebenarnya Alkitab yang dimaksud di ayat 38 dalam surat Al-An'am, sebagaimana dipahami oleh banyak ulama, bahwasanya Alkitab yang dimaksud adalah kitab yang ada di Lauhil Mahfuz sana, bukan kitab Al-Quran sebagaimana yang dipahami oleh kelompok Inkarus Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh kelompok Al-Quraniyun ketika mereka mau berargumen dengan ayat ini bahwasanya tidak ada satupun perkara melainkan semuanya itu sudah dibahas dan sudah dicatat dalam Al-Quran. Apa yang dipahami oleh banyak ulama bahwasanya Alkitab di ayat 38 dalam surat Al-An'am itu adalah Alkitab yang ada di Lauhil Mahfuz. Ini juga selaras kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 6 dalam surat Hud. Pada ayat 6 dalam surat Hud tersebut juga kalimat Alkitab, dan yang dipahami dari penyebutan kata Alkitab di ayat 6 dalam surat Hud juga Alkitab yang ada di Lauhil Mahfuz sana, bukan Alkitab dalam artian Al-Quran yang kita baca. Apa bunyi firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 6 dalam surat Hud? Allah berfirman di ayat ini, "Wa ma min dabbatin fil ardi", tidak ada satupun hewan yang ada di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan rizkinya itu atas Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat di mana tinggal hewan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu. Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui wa mustawda'aha, Allah pun mengetahui tempat penyimpanannya. Allah tahu di mana ciptaan-ciptaannya ini berdomisili. Allah Subhanahu wa taala pun tahu di mana ciptaan-ciptaannya ini akan disimpan. Wa kullun fi kitabin mubin, disebutkan di ayat 6 dalam surat Hud ini semuanya ini ya berkaitan dengan rizki makhluk ciptaannya, manusia maupun hewan, ya kan? Ya, manusia juga bagian dari hewan, ya kan? Dalam artian hayawanun natiqun. Dalam sebuah definisi, manusia itu didefinisikan sebagai hewan yang berbicara, hayawanun natiqun, ya kan? Ya, semua berkaitan dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, di mana mereka bertempat tinggal, di mana mereka akan disimpan, ya. Semuanya ini kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 6 dalam surat Hud, kullun fi kitabim mubin, semuanya tercatat dalam kitab yang jelas. Kitab yang dimaksud tentunya lagi-lagi bukan Al-Quran, tetapi kitab yang dimaksud adalah kitab yang ada di Lauhil Mahfuz sana. Ya. Membaca penjelasan seputar firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 38 dalam surat Al-An'am, lagi-lagi tidak benar juga alasan yang dikemukakan oleh kelompok Inkarus Sunnah bahwasanya Al-Quran mencakup segala sesuatu. Semua perkara semuanya telah tercatat, telah dibahas dalam Al-Quran. Karena ya, ketika mereka merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 38 dalam surat Al-An'am, banyak dari ulama memahami bahwasanya Alkitab yang dimaksud bukanlah Alkitab Al-Quran yang mereka pahami, tetapi Alkitab yang dimaksud adalah Alkitab yang ada di Lauhil Mahfuz sana. Masih kalau kita membaca alasan yang dikemukakan oleh kelompok Inkarus Sunnah, mereka pun beralasan ketika dalam beragama mereka mencukupkan diri dengan hanya merujuk kepada Al-Quran, mereka beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 9 dalam surat Al-Hijr.
Firman Allah di ayat ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 9 dalam surat Al-Hijr. Mereka kalangan ingkarus sunnah beranggapan bahwasannya kalau membaca ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya berkomitmen untuk menjaga Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkomitmen untuk menjaga selainnya, termasuk as-sunnah, al-hadis. Atas alasan ini kemudian mereka mengatakan, ya, dalam beragama cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jamin dari sisi kemurnian dan keasliannya. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an, merujuk kepada ayat 9 dalam surat Al-Hijr. Lagi-lagi kami katakan bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 9 dalam surat Al-Hijr, sejatinya yang Allah Subhanahu wa taala jaga itu bukan hanya Al-Qur'an. Bukan hanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan yang Allah Subhanahu wa taala jaga adalah syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat 9 dalam surat Al-Hijr dipahami bahwasanya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah syariat, tentunya maknanya jauh lebih luas. Bukan hanya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah Al-Qur'an, melainkan termasuk juga adalah as-sunnah. Termasuk juga adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jaga dari kepunahannya. Bisa kita bayangkan kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punah, sebutlah seperti ini, dari peredaran, bisa dipastikan tidak akan sempurna, tidak akan lengkap syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk bisa dipahami dan untuk bisa dijalankan oleh umat beliau. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ya, betapa pentingnya as-sunnah, betapa pentingnya al-hadis yang bersumber dari beliau. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya saya telah diberikan Alkitab, Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mithlahu ma'ahu, dan yang sejenis dengannya dan yang semisal dengannya pun diturunkan dan diperuntukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah as-sunnah, dalam hal ini adalah al-hadis. Makanya, ya, seorang ulama yang bernama Imam Ibn Hazm, beliau memahami bahwasanya sejatinya ada dua wahyu yang diwahyukan kepada sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya penting. Dua-duanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Hazm, wahyu yang pertama adalah wahyu yang dibacakan. Wahyu yang dibacakan dan tersusun secara teliti dan akurat, sehingga wahyu ini memiliki kandungan mukjizat pada redaksinya. Wahyu yang dimaksud adalah Al-Quran Al-Karim. Makanya sering didefinisikan Al-Quran itu, baik itu secara lafaz maupun secara maknanya, bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa meriwayatkan Al-Quran secara makna, tidak bisa. Karena baik itu dari sisi lafadznya maupun dari sisi maknanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang membedakan Al-Quran, wahyu ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang lainnya adalah ada kandungan kemukjizatan pada lafaz-lafaz yang dimilikinya.
Kata Imam Ibn Hazm, ini wahyu pertama yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wahyu yang kedua, wahyu yang diriwayatkan dan tidak memiliki kandungan mukjizat pada redaksinya. Wahyu yang dimaksud adalah tidak lain, tidak bukan adalah as-sunnah ataupun al-hadis. Makanya sering sekali juga definisikan hadis ini dan ini yang membedakan hadis dengan Al-Quran. Secara makna hadis ini sejatinya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara lafaz bersumber dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca penjelasan Imam Ibn Hazm di atas berkaitan dengan adanya dua macam wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah itu dalam hal ini sama. Sejajar dalam artian kewajiban kita untuk mentaati kandungan baik itu yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam As-Sunnah. Kenapa kami katakan sejajar? Kenapa kami katakan sama? Karena memang dua-duanya bersumber dari zat yang sama. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari penjelasan di atas pun dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya tidak mungkin akan sempurna kita ini dalam beragama hanya dengan merujuk kepada Al-Quran. Akan lengkap, akan sempurna kita ini dalam beragama ketika kita sandingkan As-Sunnah dan Al-Hadis secara sama, bersandingan secara sama dengan Al-Quran. Karena sejatinya ketika kita menyetarakan As-Sunnah dan Al-Hadis dengan Al-Quran, ini adalah bagian dari perintah Al-Quran itu sendiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.